Mau diskusi tentang apa nih? Sebenarnya tentang firman itu bagus. Firman. Firman. Firman itu kan kalau bagi kalian itu kan firman kan perkataan. Bagi kami kan sudah jelas logos. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya bahas. Jadi begini, masih banyak teman-teman Kristen itu yang menganggap firman dalam Islam itu adalah logos dalam Kristen. Itu kan kurang tepat sebenarnya. Enggak sama. Kalau di kami itu kan enggak sama. Kalau kami firman itu adalah sendiri. Nah, sudah sangat jelas. Sebagian teman Kristen masih menyamakan antara rema dan logos, padahal beda gitu loh. Beda, rema dan logos beda. Rema itu kan perkataan, penyampaian dalam jelaskan dalam Yohanes 17 ayat 8 itu berbeda dengan logos itu sendiri, beda. Nah betul, makanya saya ngajak diskusi itu biar juga bisa jadi masukan. Gak bisa cari judul yang bagus lebih mengingat begitu kah? Kalau itu sampai di situ aja nggak panjang loh. Atau gini aja kita diskusi tema paling bagus, Tuhannya orang Kristen sama dengan Yahudi atau Allah ya. Kalau Tuhan kan sampai sudah tahu, Tuhan itu kan kalau KBB itu kan sang pencipta di Islam. Kalau di Kristen itu kan Tuhan itu kan berasal dari kata Tuhan, kurios. Itu dari etimologi dari 1976 kan Adolf Hocken kan sudah pakai itu, kita di Kristen sudah pakai selain dari KBB, jadi kata Tuhan dan Tuhan itu sama etimologinya. Kalau Islam itu kan pakai dari Rabbi, ya kan? Dari dalam Al-Quran itu kan Tuhan itu kan bisa juga kita lihat dari konteksnya. Kalau Islam kan ada Tuhan, ada penguasa, betul nggak? Ada Allah. Lihat dari konteksnya Al-Quran ya kan? Paham. Sebenarnya kan Rab itu kan sama kan? Rab dan Rabbi, ya betul nggak? Tapi kan lihat konteksnya, lihat ayat Al-Quran itu. Betul. Makanya sebaiknya kalau kita mau diskusi Tuhan Kristen, dan kalau saya lihat para apologet ini maunya diskusi itu nggak bakalan kena bro. Atau gini aja, kalau mau kita diskusi sang penciptanya yang orang Kristen bilang Tuhannya sang pencipta itu, firman itu yang menjadi manusia, Tuhannya orang Kristen sama nggak dengan Tuhannya orang Yahudi? Atau Tuhannya Islam yang disembah sama nggak dengan Tuhannya orang Yahudi? Itu aja kalau mau. Bagus. Ya, itu kan supaya kita tahu Tuhan yang kalian sembah itu Allah Subhanahu Wa Taala itu sama nggak dengan Yotevave itu? Oke. Mantap. Terus bagaimana Yesus itu, kan banyak orang tidak tahu orang Kristen punya Tuhan yang mana, ya kan? Nantilah, coba nanti kau DM saya, nomor telepon saya kan ada di YouTube, Wifi. Komen saja, telepon saya ada di YouTube itu. Masa Rudi saja. Kalau Ustadz PI jujur gua nggak mau diskusi, nggak mau gua. Kenapa? Kemarin masa dia jawab si Kristen, masa tahun Masehi dan sebelum Masehi dia nggak ngerti. Gimana sih ya? Masa dia nggak ngerti baru ditanya kemarin waktu kita diskusi dia bilang itu sama itu. Kok sama gimana? Itu kan sudah berpikir saya, kayaknya deh Ustadz ini lebih bagus Ustadz Wifi aja lah. Kayaknya Ustadz ini kayaknya aneh. Berarti saya WA itu ya. Iya, nomor saya yang di YouTube 1100 itu, nomor saya kan lama itu. Nanti kau bilang aja. Saya kalau Ustadz PI biarlah anak-anak muda yang baru-baru muncul, biarlah mereka sama anak muda aja lah. Sama siapa itu? Sering dia diskusi. Kristen apa nah? Kristen apa nah? Penginjil Kristen ya? Kristen apa namanya? Kristen. Kesaksian anak-anak muda sama anak muda lah. Oke. Nanti kita lah, kapan nanti kita saya penginjilan dulu ya. Oke. Gampang lah. Kapan kira-kira? Ya kapan lah, nanti kita lihat. Saya masih pengajaran, saya tiap hari kan Jangan pagi sampai sore, saya puasa sore. Loh, kita kan nanti live-nya kan setelah kau sembahyang dulu, habis puasa. Kalau buka puasa setelah tarawih, kita nggak boleh mengganggu kau lah. Nanti kan kita di lapor lagi. Kita PKPK aja lah. Lu kasih tau Suma kah? Suma sudah potong ayamnya ya. Kenapa Suma nggak berani PKPK-an? Nggak tahu ya. Ya udahlah. Oke lah, nanti kau DM saya aja ya, Wafi ya, Ustadz ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam toleransi. Teman-teman lama ya. Oke. Sama-sama. Oke, hormat. Ya, kalau orang-orang yang senior kayak begini, kalian yang baru kenal Bomo, kalau senior begini nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru-baru, aduh.
nggak ada kelas lah. Oke, diskusinya setuju ya. Kalau diskusi kayak tadi itu sudah saya semangat sekali tuh. Soalnya kalau kita diskusi firman nggak kena, nggak sama. Tuhan nggak sama. Lebih sekalian Tuhannya Kristen sama nggak dengan Tuhan Yahudi. Terus Tuhan Arab Saudi sama nggak dengan Tuhan Yahudi. Oke, yang lain bertanya siapa? Dangko. Oke bang. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Bang, gini bang. Ada. Boleh bertanya? Tanya udah. Ini bang. Kalau menurut orang Kristen, di gereja itu tempat suci nggak? Lanjut saja terus pertanyaanmu, jangan stop. Saya mau tanya bang, ini kenapa orang Kristen itu setiap itu kan bersih tempat gerejanya. Kenapa waktu mau ibadah, kenapa pakai sepatu bang? Padahal kan itu kan sudah suci. Begitu, itu saja pertanyaan. Itu aja bang. Gereja itu tempat ibadah. Kalau di kami itu Tuhan Firman katakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Oke, 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Tuhan itu bukan lihat kita punya perbuatan atau tempat. Tuhan itu melihat hati kita untuk datang menyembah Dia. Ya, gereja itu bukan tempat suci. Gereja itu tempat orang berdosa datang minta ampun dan datang untuk memuji Tuhan. Sampai di sini paham? Iya. Oke. Jadi gereja itu penjahat, semua bisa datang ke situ, datang minta ampun. Gereja itu semua untuk orang datang minta pengampunan. Karena Tuhan datang melihat hati manusia yang datang. Kalau di Islam itu berserah diri. Karena kita ke gereja itu untuk datang dalam persekutuan. Karena dalam Mazmur Daud 122 ayat 1, marilah kita ke rumah Tuhan. Pujilah Dia dalam kesukaan, pujilah Dia dengan rebana. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Jadi Tuhan itu harus dipuji, dimuliakan. Jadi yang di bawah yang nonton, badan bertato, orang yang pernah jatuh dalam dosa, ke gereja lah, pergilah ibadah. Gereja bukan tempat orang suci, semua orang suci yang datang berdosa, yang suci yang orang datang situ. Kalian yang berdosa, datang cari Tuhan. Kalian gak bakalan diusir. Carilah Tuhan. Temuilah Tuhan selama yang ingin ditemui. Yesaya 55 ayat 6, itu ayatnya. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu ayat Alkitab, Pak. Jadi nggak apa-apa. Ripe, kok kenapa? Sini. Kok kenapa? Kok kenapa nangis-nangis? Aduh, kok kenapa nangis-nangis? Kok kenapa nangis-nangis? Kenapa kok nangis-nangis? Saya nangis-nangis ini. Iya, terus lanjut. Ada pertanyaan lagi? Oke bang. Iya. Udah makan dia? Ya, makasih ya. Iya, sama-sama bang. Ada lagi pertanyaanmu? Oke, yang lain silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sudah sahur belum? Belum. Sudah sahur belum? Oh ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaannya, kita hidup di dunia ini tentang keselamatannya, Bang. Tujuan kita kan di akhirat. Dunia ini kan hanya sementara. Tentu yang kita bahas tentang keselamatan. Nah, terus yang ini, yang tentang penebusan dosa. Masa dosa kita sendiri Tuhan yang nanggung? Gimana itu tuh, Bang? Sudah? Udah. Ya, oke. Di dalam kitab Yahudi, kita harus paham arti dosa dan perbuatan dosa. Arti dosa itu adalah hamartia atau hamartolos. Arti dosa itu begini. Nih, ini kan melenceng. Ini dosa. Jadi melenceng. Ini tujuan Tuhan untuk kita
tidak berbuat jahat, tapi dia melenceng, namanya hamartia atau hamartolos, oke? Di dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, oke? Nah, dosa itu ada dosa yang di bawah, itu dalam kitab, bukan orang Kristen, dalam kitab Yahudi. Yesaya 48 ayat 8, Mazmur 51 ayat 7, Mazmur 58 ayat 4. Jadi dalam kandungan itu kita semua sudah jadi pemberontak. Dosa dari mana? Dosa dari Adam itu. Nah, dosa perbuatan itu tidak ditanggung, itu tanggung masing-masing. Nah, kemudian kau kan bertanya, kenapa Tuhan datang menebus itu? Nah, semua nabi sudah dikirim. Dalam perjanjian lama itu penebusan itu dengan hewan, darah hewan. Iya. Kalian tidak melakukan itu. Kalian tidak melakukan itu. Ini kami ada Karena Tuhan, pengebusan kami hewan kurban, Bang. Bukan anak manusia ditebus, Bang. mana datamu? Kalian menebus dosa dengan darah hewan. Mana datamu? Hewan kurban. Mana datamu? Saya minta sekarang saya bersahadat langsung kalau ada. Kalian potong kurban untuk menebus dosa kalian. Mana datanya? Wal asri. Mana? Asri. Mana? Tunjukkan, saya tunjukkan. Nanti kita buka Al-Quran. Mana? Wal asri wanal insana. Oke, surat berapa itu? Wira, tolong buka. Mana? Saya langsung bersahadat. Darah untuk penebusanmu, untuk dosa kalian orang Islam. Diwajibkan bagi orang yang mampu. Bukan, saya kan kau bilang darah hewan itu menghapus dosa kau kan? Mana ayatnya? Mana dosa ayat berapa? Al-Quran berapa? Kami diwajibkan berkurban. Al-Kausar. Kau dengar pertanyaan saya enggak? Darah hewan itu untuk menghapus dosa sesuai orang Yahudi punya. Mana ayatnya? Bukan pengebusan dosa, hewan bukan. Berarti nggak ada ya? Berarti tidak ada ya? Membersihkan diri. Hah? Berarti nggak ada? Hah? Tidak ada? Iya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ya, abang, Biar kita... abang yang ini, abang bertanya ada nggak? Tentang pengebusan dosa dengan darah manusia, darah anak. Oh, ada. Oke, yang pertama. Oke, Yesaya 43 ayat 4. Ini kitab Yahudi, kitabmu nggak ada. Tuh, coba kau baca dulu tuh. Dari hewan kurbannya ini, baca. Tidak ada yang mengatakan penebusan. Nanti baca dulu. Ini kan nubuatan ini kitab Yesaya, bukan kitab Al-Quran. Baca dulu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, bukan hewan. Itu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Makanya dia datang untuk menebus manusia, diganti. Makanya manusia itu datang dari suku Yehuda, bukan Arab Saudi. Namanya siapa? Nah, kita buka Yesaya 42 ayat yang pertama. Tuh, dipilih Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat hambaku yang kupegang, yang ini pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, makanya itu dia harus datang menjadi manusia. Mika 5 ayat 1. Mika 5. Tuh, coba lihat itu, sana ke bawah. Tuh, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Nah, ini harus belajar dari suku Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini tentang Mesias, Bapak yang kekal. Berarti Adam kedua ini. Itu Adam kedua, Bapak kekal yang kerajaannya sejak dahulu kala. Siapa? Yaitu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Makanya darah lanjut dari Abraham. Coba kita buka Kejadian 22 ayat 13. Kau tenang dulu lah, saya jelaskan.
Buat dewa itu. Hah? Botol kau. Emangnya kau kira ini Tuhan Israel sama dengan kau Tuhan? Sorry ya. Oleh keturunan mula semua bangsa bumi akan mendapat berkat. Ini ayat berapa nih? Kejadian 22 13. Tuh, ayat 13 itu, kau lihat itu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan ke belakangnya. Lalu tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Nah, ini tipologinya. Coba Yesaya 40 ayat 3. Kita buka Yesaya 40 ayat berapa itu? Ayat 3 itu. Nah, kita buka. Sampai kemana? Ya tenang aja, kau kan bertanya. Nanti saya tanya kau sebentar ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Nah, Allah itu mau datang. Makanya nanti ada suara yang berseru-seru. Nah, siapa yang mempersiapkan itu? Yohanes Pembaptis, yang kalian bilang Yahya. Buka Yohanes 1 ayat 23. Apa kata Yohanes? Nih, Yohanes setelah dia lahir, Yohanes ini, Nabi Yohanes ini yang kalian bilang Yahya. Yohanes 1 ayat 23. Nah, Yohanes bilang, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Nah, Tuhan datang ini seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, tadi Nabi Yesaya yang saya kasih tunjuk. Nah, makanya dalam Ibrani 2 ayat 14. Lanjut, Ibrani. Tuh, Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Tuh nih, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kau punya darah dan daging nggak? Daging manusia punya nggak? Sama kayak Yesus. Ya, makanya Yesus juga bilang gini, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Maka dia sama dengan manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Iblis ini yang merebut kerajaan dari Adam, yang berkuasa atas maut, dan supaya jalan demikian, ayat 15, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tuh ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Jadi kita ini semua kan badan sama dengan Abraham. Makanya janji Allah supaya dia menembus anak cucu Abraham, anak cucu Adam, gitu. Jadi tidak ada korban lagi. Seandainya dosa bang, siapa yang ditebus? Dosa saya ditanggung sama Yesus. Yesaya 44 ayat 22, Wira. Tanggung sama Yesus ya. Iya, ini ayat Alkitab, bukan nabi-nabi rong. Ini kitab-kitab Yahudi yang saya setuju kau. Tuh, aku telah menghapus dosa pemberontakanmu. Ini kitab Yahudi, bukan kitab abal-abal, kitab dongeng yang dari luar Israel itu kitab dongeng. Ini kitab Israel. Ini Terus nih, ini kitab Yahudi, bukan kitab dongeng. Tuh. Sekarang saya tanya, kamu dosa siapa yang tanggung? Kamu punya dosa. tadi abang kan dosanya udah tebus sama Yesus. Berarti abang dijamin masuk surga ya? Lah iyalah, ada Lukas 10 ayat 20. Udah jelas masuk surga ya? Ya iyalah. Berarti terserah abang berbuat dosa ya? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu punya otak, saya mau uji coba ya. Kamu punya IQ gorila atau manusia, oke? Oke. Sebentar. Kamu kan ajak diskusi. Saya mau lihat otakmu gorila atau manusia. Nih gua tanya malu. Loh, kenapa kau lari? Ini anjing saya lebih pintar daripada kau ini. Nih. Loh, saya gak pegang Alkitab, otak saya jalan di Alkitab di kepala. Saya ini memang harus diskusi sama Ustadz, tidak seperti kalian kacau-kacau. Oke Anda, selamat malam, selamat pagi. Panas ya. Anda, kenapa kuah? Angga, angkat yang lain Wira. Kenapa? Siapa yang hujat? Kau takut
yang mau naik minta update ya, Pak. Jadi kalau kau bilang kita punya dosa sudah ditebus, seharusnya kau paham. Dalam Yohanes 8 ayat 32 sampai 36, kita sudah diberikan kemerdekaan. Nah, seperti Indonesia,